Hayo ngaku, siapa nih yang kakinya suka ngeluarin bau nggak enak? Biar bau gitu, peranan kaki sangat penting loh. Kaki manusia telah beradaptasi untuk menopang tubuh saat kita berdiri tegak. Jadi, tulang dan ligamennya cukup kaku. Tapi sebagian orang juga punya kaki yang lebih lentur kayak manusia purba. Penelitian yang melibatkan hampir 400 peserta menunjukkan sekitar 1 dari 13 orang punya kaki begitu. Primata menggunakan kaki seperti kita memakai tangan. Gerakan mereka lincah banget saat manjat pohon, jadi kaki mereka harus lentur biar gerakannya efisien. Tapi manusia purba yang hidup 2 juta tahun yang lalu juga berkaki lentur. Para saintis meyakini penelitian terhadap manusia yang punya struktur tubuh langka bisa ngebantu kita nyari tahu cara manusia purba berjalan serta menyingkap kemungkinan bahwa struktur tersebut telah membantu mereka manjat pohon. Tinggi badan, bentuk badan, dan warna kulit kita sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal nenek moyang kita di zaman dulu. Tapi kita masih bisa beradaptasi dengan kondisi baru dalam rentang hidup kita kok. Jadi kalau kamu pindah dari dataran rendah ke area pegunungan, lama-lama sel darah merahmu akan bertambah banyak untuk mengganti kekurangan oksigen. Dan secara otomatis, kulitmu akan nambah gelap saat kamu pindah dari tempat dingin ke tempat panas untuk beradaptasi. Tangan tambahan bisa ngebantu manusia dalam banyak situasi, begitupun dengan jari tambahan. Sekitar 1 dari 500 orang terlahir dengan 6 jari di kedua tangan mereka. Dan seringnya, jari tambahan ini dianggap nggak berguna, lalu diilangin. Tapi penelitian mengungkapkan, orang yang ngebiarin jari tangannya berjumlah 6 bisa ngelakuin berbagai aktivitas sehari-hari cuma dengan 1 tangan. Misalnya, ngiket tali sepatu atau main video game. Coba tebak, jari tanganku ada berapa nih? Sekitar 1 dari 25.000 orang terlahir dengan jempol beruas 3, jadi jempol mereka nggak kayak biasanya yang cuma punya 2 ruas. Kondisi ini bikin tangan mereka kelihatan unik, bahkan pemilik jempol beruas 3 plus 6 jari sekaligus nggak jarang dijumpai. Kondisi kayak gini bikin mereka tetap nyaman dan beberapa aktivitas malah lebih gampang dilakukan dengan ruas jempol tambahan. Misalnya buat ngeledek bocil. Sejak dulu kita percaya kalau manusia cuma bisa ngebedain 10 ribuan bau. Tapi penelitian terbaru menyatakan manusia bisa ngebedain lebih dari 1 triliun bau. Kita juga lebih gampang mengingatnya karena bau bisa membangkitkan ingatan lama. Misalnya kenangan masa kecilmu saat kamu makan-makan di rumah nenek. Kita bisa aja nelen benda kecil seperti plastik, kaca, dan koin secara nggak sengaja. Tapi tenang aja, semua benda asing ini akan masuk ke saluran pencernaan dalam waktu 48 jam. Bahkan ada orang yang bisa makan 1 pesawat utuh loh. Setelah memakannya dikit-dikit selama bertahun-tahun, dia bisa ngabisin makanan logamnya itu tanpa masalah. Waduh, jangan-jangan setelah ngabisin pesawat, dia langsung bisa lepas landas tuh. Tiap orang punya aroma unik dan khasnya sendiri. Mekanisme yang sama juga digunakan hewan untuk nyari anggota keluarga serta kawanan mereka, atau ngebedain mereka dari hewan asing. Tapi di kalangan manusia, anak kembar pun nggak punya aroma yang sama. Para saintis memang bilang aroma tubuh anak kembar 10 kali lebih mirip daripada orang asing. Tapi anjing terlatih masih bisa ngebedain bau mereka kok. Mayoritas manusia punya 3 jenis sel kerucut di bagian mata, sehingga kita bisa ngeliat jutaan warna. Biasanya sih cewek-cewek bisa ngelihat lebih banyak warna, tapi warna yang terlihat bisa aja jauh lebih banyak hingga sulit dibedain. Hal ini disebabkan oleh sel kerucut keempat yang bikin penglihatan mereka lebih tajam 100 kali lipat. Terlebih lagi, jumlah wanita yang punya sel kerucut keempat sejak lahir sekitar 12%. Tapi cuma sedikit tuh yang bisa menggunakannya karena kebanyakan sel itu nggak aktif. Coba deh kamu bayangin, kamu terjatuh dari atap gedung 10 lantai, tapi nggak mengalami patah tulang sama sekali. Yang ada cuma memar dan baret kecil. Kelainan gen ini berkaitan dengan gen LRP5 dan pertama kali ditemukan pada tahun 1994. Tulang para penyandangnya jadi 8 kali lebih padat dan sulit banget patah. Satu keluarga yang tinggal di Connecticut juga punya mutasi gen seperti ini. 20 anggota keluarga ini punya tulang yang super padat, bahkan ilmuwan yang meneliti sampel darah mereka juga bilang keluarga ini punya rangka paling kuat di dunia.
Banyak orang beranggapan pemilik dagu belah berkarakter kuat dan mandiri, tapi ternyata mutasi gen ini disebabkan oleh tulang atau otot di rahang bawah yang nggak benar-benar nyatu selama masa pertumbuhan di dalam rahim. Kelainan ini juga bersifat genetik, jadi bisa diturunkan dari orang tua. Tapi pemilik dagu belah belum tentu punya anak berdagu belah sih. Faktor lingkungan di dalam rahim atau kehadiran gen pengubah yang mempengaruhi gen lain juga bisa mengintervensi. Otak manusia ternyata nggak ada yang sama. Struktur otak kita sangat bergantung pada kondisi di dalamnya selama masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, dalam level biologis pun, kita punya ciri khas masing-masing. Sama kayak jari, lidah kita juga punya sidik unik yang nggak akan sama. Udahlah, yang satu ini nggak perlu dibandingin kan? Kondisi ini juga nggak kalah langka loh, unyeng-unyeng atau pusar kepala ganda. Pusar kepala adalah bagian rambut di atas kepala yang ngebentuk spiral. Kalau rambutmu pendek, pasti bakal kelihatan tuh. Apalagi pusar kepala ini adalah bagian rambut yang paling susah diatur. Kebanyakan orang cuma punya satu pusar kepala, tapi ada juga orang apes yang punya dua. Pasti rambut mereka makin susah diatur kan? Bahkan ada juga yang percaya kalau pusar kepala ganda menandakan keberuntungan atau kecerdasan. Kamu pernah pusing berat nggak sih saat ngelihat rambutmu acak-acakan setelah bangun tidur? Lalu apa jadinya ya kalau rambutmu terus-terusan kusut dan nggak bisa diapa-apain? Inilah yang disebut dengan sindrom rambut susah disisir. Rambut kamu bakal terus berantakan, jadi percuma aja pakai gel rambut dan banyak air, nggak akan ngefek. Heterokromia bikin kedua matamu punya warna yang berbeda. Mata kirimu bisa aja berwarna coklat dan yang kanan biru. Kondisi ini berkaitan dengan kadar melanin di dalam tubuh, jadi pigmen ini mempengaruhi warna kulit, rambut, dan pastinya mata kita. Ada juga heterokromia sebagian yang ditandai dengan warna sebelah mata yang berlainan. Meski kondisi ini jarang dijumpai pada manusia, kamu pasti pernah ngelihat mata kayak gini pada anjing, terutama jenis husky. Ras anjing ini cenderung punya kondisi heterokromia sebagian secara alami yang membuatnya kelihatan menawan. Kondisi genetik yang paling langka mungkin dinamakan dengan darah emas. Bahkan kondisi ini bisa jadi penyelamat bagi jutaan orang. Cuma ada 40 orang di dunia yang diketahui punya jenis darah kayak gini. Mereka nggak punya antigen sel darah RH, artinya semua orang bisa jadi resipien darah mereka, bahkan orang yang punya golongan darah paling langka sekalipun. Warna darah mereka emang bukan emas, tapi nilainya jelas melebihi emas. Coba deh buka telapak tanganmu menghadap ke atas, lalu taruh di permukaan rata. Setelah itu, satuin kelingking dan jempolmu. Bisa kelihatan nggak ada otot yang tegang di situ? Kalau nggak kelihatan, nggak apa-apa juga sih. Berarti kamu termasuk dalam 10% orang yang nggak punya palmaris longus. Ilmuwan meyakini otot ini pernah dipakai manusia purba untuk bergantung dan mencengkram benda. Tapi buat manusia zaman now, otot ini nggak berfungsi lagi, jadi lama-lama kita akan kehilangan otot itu. Sekitar 0,5-1% orang di dunia punya lubang tambahan di dekat telinga mereka yang nggak diketahui fungsinya. Sebetulnya lubang ini nggak punya fungsi khusus kok, tapi nggak membahayakan juga. Itu cuma sisa dari evolusi yang dulunya diyakini sebagai insang. Menurut perkiraan, cuma sekitar 6% populasi dunia yang bisa menyelesaikan kubus Rubik. Meskipun itu cuma skill biasa, kebanyakan dari kita harus belajar untuk mecahin kubus Rubik kan? Entah dengan nonton tutorial atau minta bantuan orang. Dan cuma sedikit orang yang bisa mecahin sendiri. Kalau kamu salah satunya, kamu beneran langka. Ngangkat alis karena kaget itu biasa, dan ngangkat satu alis untuk nunjukin keraguan juga bukan hal langka. Tapi tergantung alis mana yang biasanya kamu angkat sih. Kalau kamu bisa ngelakuin trik ini dengan kedua alismu, kamu termasuk orang yang unik. Karena alis dikendalikan oleh otot, kamu bisa berlatih sendiri untuk mengangkat kedua-duanya, dan terserah kamu aja, tapi itu biasanya butuh waktu dan usaha. Menggerakkan telinga juga sama, gak banyak orang yang bisa ngelakuin ini. Dan bahkan ada lebih sedikit orang yang bisa ngegerakin satu telinga saja. Itu adalah ciri dari nenek moyang kita yang memakai telinga untuk mengendalikan lingkungan sekitar. Tentu saja, itu masih ada di sebagian besar mamalia.
Sebagian besar orang di dunia dominan tangan kanan, berarti kalau kamu kidal, kamu termasuk minoritas. Itu nggak mengejutkan kok. Tapi yang beneran luar biasa adalah ambidexteritas. Cuma sekitar 1% populasi dunia yang bisa memakai kedua tangan dengan sama-sama baiknya. Artinya mereka bisa megang sendok, ngupil, atau bahkan nulis di buku ganti-gantian tanpa masalah. Wah, itu berguna banget ya.